Salam semangat, sukacita. Halo, apa kabar jemaat MBC yang dikasih oleh Tuhan? Mari bersama-sama kita menaikkan syukur dan juga beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara yang berkenan kepadanya. Mari kita fokuskan diri kita untuk bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur, serta membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, saya percaya kita semua siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya bacakan satu ayat, Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin saudara. Amin. Mari beri tepuk tangan buat dia. Mari memuji Tuhan, berikan yang terbaik. Dia ajaib, dia dahsyat di tempat kudusnya. Layak dia terima pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib
Saudara, Bapak, Ibu, saya percaya kita semua mengenal Dia. Dia adalah Tuhan yang memberikan nyawanya, gantikan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin, saudara. Itulah yang menjadi pegangan iman kita selama-lamanya. Kita renungkan dan kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Besar Kau Tuhan, betapa besar Tuhan. Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, kami menyembah-Mu. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, oh besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Oh amin Tuhan. Besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, mari sembah Dia.
kasih Tuhan. Bagi kami Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau hidup dan kami alami Engkau setiap hari. Kami ada hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjawab haus kami. Kami dipuaskan ketika kami masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Kami rindu selalu berada dalam hadirat-Mu yang memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau Allah yang manis. Namamu Yesus. Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Allah Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Mari Tuhan Engkau mengurapi. Mengurapi beliau Tuhan. Bapak Edo Tuhan. Kiranya Tuhan urapi. Sampaikan isi hati-Mu untuk kami semua. Kami percaya firman Tuhan memberi kesegaran yang baru. Bukakan mata kami Tuhan. Mata rohani kami untuk bisa melihat kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dengan sehati Tuhan. Ada kuasa gelap yang mengganggu jalannya firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah diberitakan dengan luar biasa dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau kerjakan Roh Kudus, tidak dibatasi oleh kami Tuhan. Engkau kerjakan dengan dahsyat dan ajaib Tuhan. Setiap hati kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami serahkan pujian penyembahan kami ke dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya Edo Nikiolo. Saudara, hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-30. Judul khotbah saya hari ini adalah mengubah masa penantian yang membosankan menjadi momen yang indah dan menyenangkan. Mari kita bacakan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, saat ini, dimanapun umat-Mu berada. Aku berdoa biar jamahan dan lawatan Tuhan turun atas mereka. Apapun yang hari ini sedang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan sanggup untuk menjawab setiap pergumulan mereka. Kalau hari ini ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa. Bahkan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka mengalami mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kata menanti itu adalah suatu aktivitas yang sangat gak menyenangkan, saudara. Ya, kata menanti itu merupakan suatu kata yang sangat membosankan. Kalau saudara disuruh menunggu seseorang atau menanti sesuatu, saya yakin itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat semua orang gak pengen, saudara. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa menanti-nantikan Tuhan itu merupakan satu proses yang harus dilalui oleh setiap orang percaya untuk menikmati bagian terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya ulangin sekali lagi, bahwa masa penantian atau menanti-nantikan itu merupakan satu proses yang harus dilalui oleh setiap orang percaya untuk menikmati bagian terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya buat saudara, berapa banyak di antara saudara yang ingin menerima bagian terbaik dalam hidup saudara? Saya percaya semua kita pasti ingin menerima bagian yang terbaik. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan buat saudara. Yes, buat saudara. Saudara, ada satu pertanyaan yang menarik, saudara. Ya, kenapa untuk menikmati bagian yang terbaik, kita harus melewati proses penantian? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Dia bisa memberikan apapun, kapanpun, sesuai dengan kehendaknya. Betul, saudara. Tapi hari ini saya ingin saudara menangkap satu hal ini. Bahwa menanti-nantikan Tuhan adalah satu proses untuk membentuk kita menjadi semakin kuat, layak, dan siap menerima sesuatu yang berharga yang sudah Tuhan siapkan untuk saya dan untuk saudara. Itulah kenapa kita harus melewati proses yang namanya penantian itu, saudara. Saudara, tahukah saudara bahwa Yusuf harus menunggu 13 tahun dari sejak dia menerima mimpi waktu berumur 17 tahun sampai dia menerima penggenapan janji Tuhan pada waktu dia berumur 30 tahun. Saudara, tahukah juga saudara bahwa Daud harus menunggu 15 tahun, saudara, untuk menerima janji dari sejak dia didoakan, dari sejak dia diurapi oleh Nabi Samuel, sampai dia menggenapi janji Tuhan menjadi seorang raja di Israel selama 15 tahun. Dan Abraham itu harus menanti selama 25 tahun. Dari sejak dia menerima janji Tuhan umur 75 tahun, sampai janji itu digenapi ketika Tuhan memberikan Ishak menjadi anaknya pada waktu dia berumur 100 tahun. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Di setiap area kehidupan kita selalu ada waktu-waktu penantian. Itulah kenapa hari ini saya berdoa supaya waktu-waktu penantian jangan kita menjadikan itu sebagai musuh kita, saudara. Tapi kita harus menjadikan itu sebagai sahabat kita. Itulah kenapa saya memberikan judul daripada sharing saya hari ini adalah bagaimana mengubah masa penantian yang membosankan itu menjadi momen yang indah dan saudara, menyenangkan, ya. Saudara, selalu ada waktu antara janji Tuhan, ya, dengan penggenapannya. Selalu ada waktu antara mimpi-mimpi yang kita dapatkan dengan kenyataan yang kita terima, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sedang di dalam masa penantian. Saya berdoa biar firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan buat saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menunggu jawaban Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Saudara berdoa, saudara menanti-nantikan jawaban Tuhan, saudara menantikan kesembuhan. Saya berdoa hari ini saudara. Saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan kesembuhan itu adalah Allah yang sanggup. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar 3 hal
bagaimana kita mengubah masa-masa penantian itu menjadi momen-momen yang indah dan menyenangkan. Yang pertama, saudara ya, saudara boleh mencatat ini, karena ini akan menjadi satu yang akan membuat kita bersemangat di dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, saudara ya, dengan siapa engkau menanti, menentukan seperti apa penantiannya. Saudara pernah nggak saudara menanti sesuatu bersama orang yang saudara sayangi? Sejam, 2 jam itu nggak ada artinya, saudara. Tapi pernah nggak saudara berada dalam satu lift dengan orang yang sangat menjengkelkan? Itu rasa-rasanya 5 menit, itu seperti rasanya 5 jam, saudara. Ya, nah hari ini ya saya mau menyampaikan bahwa dengan siapa engkau menanti, menentukan seperti apa masa-masa penantian itu. Suatu waktu saya traveling dengan istri saya, berdua dengan istri saya, pergi ke Bali. Dalam perjalanan kami, tiba-tiba biasa ada pemberitahuan delay, saudara. Saudara, karena waktu itu saya bersama dengan istri saya, orang yang saya kasihi, delay setengah jam, habis itu mundur 1 jam, habis itu mundur 1,5 jam. Buat saya nggak ada masalah, saudara. Kenapa? Karena saya bersama-sama dengan orang yang saya kasihi, saudara. Saudara, tahukah saudara bahwa kata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nantikan Tuhan, itu di dalam bahasa aslinya, itu artinya kafah, saudara. Ya, kafah itu berarti mengikat sesuatu bersama-sama dengan orang yang memintanya. Jadi gambarannya kayak begini. Ini adalah tangan orang yang meminta, ini adalah tangan orang yang diminta. Ya, kafah itu berarti diikat jadi satu, saudara. Ya, sehingga ya kemanapun orang yang kita minta pergi, kesitulah kita juga pergi. Ya, itulah kenapa Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saudara, saudara pernah menjalani perjalanan bersama orang yang menyenangkan? Saya yakin kalau saudara menjalani perjalanan saudara dengan orang yang menyenangkan, perjalanan saudara akan terasa sangat menyenangkan. Sebaliknya, kalau saudara pergi ke satu tempat bersama orang yang sangat membosankan, menjengkelkan, pokoknya orang yang nggak banget dalam hidup saudara, perjalanan itu akan terasa sangat-sangat berat. Betul kan, saudara? Nah, saudara, tadi saya sampaikan bahwa dalam kita menantikan janji Tuhan, yang terpenting adalah dengan siapa kita menanti. Karena kalau engkau menanti bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya saudara akan mendapatkan sukacita, engkau akan mendapatkan semangat, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena itu janji Tuhan, saudara. Saudara, Mazmur 25 ayat yang keempat dan ayat yang kelima berkata demikian. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, perhatikan ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku. Ayat ini mengatakan bahwa bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Kata membawa, berjalan artinya bersama-sama, saudara. Jadi ternyata di dalam perjalanan, Daud di dalam perjalanan pergumulannya, yang membuat dia tetap kuat, yang membuat dia tetap bersuka cita, karena dia menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Itulah rahasianya ketika kita menjalani sesuatu. Hari ini mungkin saudara sedang menantikan hasil, saudara sedang menantikan jawaban Tuhan. Saya berdoa, saudara menantinya bukan dengan kekuatan saudara, tapi saudara menantinya bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana sih caranya kita nantikan bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, menantikan bersama-sama dengan Tuhan artinya saudara, kita ambil waktu bersama-sama dengan Tuhan, menyembah Tuhan, gali firman Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya, bersama-sama di dalam keintiman dengan Tuhan. Saya percaya, kalau itu saudara lakukan, dengar baik-baik, saudara akan mengubah masa penantian yang membosankan menjadi masa atau momen yang indah dan menyenangkan. Saudara, dalam masa penantian kita bersama-sama dengan Tuhan, setiap jalan yang kita lalui, itu akan menjadi satu proses pembelajaran yang indah di dalam kehidupan kita.
Nanti terakhir saya akan tutup dengan kesaksian bagaimana kehidupan saya dari yang awal nggak ada apa-apa sampai akhirnya saya belajar menanti-nantikan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberkati saya dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Baik, poin yang kedua saudara. Ya, poin yang kedua. Bagaimana caranya kita mengubah masa penantian yang membosankan menjadi momen-momen yang indah dan tak terlupakan. Saudara, kita baca sama-sama yuk di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, "Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang ke-7 tahun itu," perhatikan, "dianggapnya seperti beberapa hari saja." Kenapa saudara? Karena cintanya kepada Rahel. Saudara, luar biasa. Masa 7 tahun dilalui oleh Yakub, Alkitab berkata, rasa-rasa seperti beberapa hari aja. Nah, masalahnya kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menjalaninya dengan satu perasaan cinta, saudara. Saudara, dengar baik-baik ya. Cinta membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Kalau engkau menjalani hidup saudara dengan cinta, engkau menjalani masa-masa pergumulan saudara dengan hati saudara yang mengasihi Tuhan, saudara akan bisa menjalaninya dengan mudah. Saudara akan bisa menjalaninya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saya berdoa hari ini ya, yuk kita belajar menanti-nantikan Tuhan dengan cinta, dengan kasih kita yang mula-mula. Saya ingat sekali waktu saya bertobat dulu, mungkin juga saudara pernah mengalaminya, bagaimana kita bisa baca Alkitab berjam-jam, saudara. Bagaimana saya bisa masuk di dalam kamar doa, berdoa, itu 2-3 jam, 4 jam, itu nggak ada rasanya, saudara. Kenapa? Karena yang mendrive saya hari itu adalah cinta saya kepada Tuhan. So, hari ini, kalau saudara sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, saudara sedang di dalam pergumulan, saya berdoa supaya saudara menantikannya dengan kasih saudara kepada Tuhan. Karena kalau itu saudara lakukan, maka cinta itu akan membuat perjalanan penantian saudara akan menjadi lebih mudah dan menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga saudara, ya, yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kata kunci yang ketiga adalah menanti dengan sabar. Saudara, Alkitab berkata dalam kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Tidak mungkin badai terus-terusan selama berpuluh-puluh tahun. Gak mungkin, saudara. Akan ada waktunya badai itu berhenti, pelangi itu keluar, dan sinar matahari akan membuat hidup kita menjadi lebih indah. Saudara, hari ini saya berdoa ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran untuk saudara, untuk bisa menanti-nantikan, masuk di dalam masa penantian, dan mengubah masa penantian itu menjadi momen yang indah dan tak terlupakan. Saudara, Alkitab berkata bahwa Abraham menanti dengan sabar. Kenapa sih dia harus menanti dengan sabar? Karena dia tahu Allah yang dia percaya adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan menjanjikan hal itu kepada Abraham, Tuhan juga sanggup melakukan hal yang sama dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang menjanjikan dan menggenapi itu dalam kehidupan Abraham, dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, saya mau kasih tahu, Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah, Allah itu juga yang akan menjawab setiap pergumulan saudara. Oleh karena itu, saya berdoa hari ini, biar ketiga poin ini membuat kita bergairah di dalam menanti-nantikan Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa masa penantian yang kita lalui bersama Tuhan, setiap perjalanannya akan menjadi sangat indah. Setiap perjalanan yang kau lalui bersama-sama dengan Tuhan, itu akan menjadi satu proses yang tidak akan pernah engkau lupakan seumur hidup. Saudara, saya ingat sekali, saya dari keluarga yang biasa-biasa, saya dari keluarga yang saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Saya punya papi dan mami yang begitu mengasihi saya. Tapi Tuhan panggil papi saya di waktu saya masih berusia 17 tahun, saudara. Saudara, waktu Tuhan panggil papi saya, rasa-rasanya
kehidupan saya itu gelap. Rasa-rasanya gak ada sesuatu lagi yang bisa saya kejar dalam hidup. Tapi hari itu saya ingat ada satu firman Tuhan yang datang kepada saya di dalam masa-masa perenungan saya. Tuhan berkata, kamu akan aku angkat naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Terus naik dan tidak turun. Saudara, waktu saya dengar firman Tuhan itu, saya pegang firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Saya bilang, Tuhan, saya mau hidup saya berubah, saya mau keluarga saya berubah. Saya mau hari ini, mungkin apa yang gak pernah saya nikmati, saya mau suatu saat saya bisa menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, waktu saya mulai menjalani proses kehidupan itu nggak serta-merta Tuhan langsung jawab, enggak. Saya pernah ditipu, saudara. Nilai tipu saya ditipu itu nilainya ratusan juta. Saya nggak pernah mengambil uang itu. Teman saya nipu, ngambil bawa kabur uang karena perusahaan itu didirikan atas nama kami berdua. Dia hilang, saya yang harus bertanggung jawab, saudara. Saudara bayangkan, waktu itu saya baru berumur 23 atau 24 tahun. Saya waktu itu masih digaji 2,7 juta, tapi saya harus menggantikannya. Uang yang dilarikan itu ratusan juta rupiah. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mana nih janji Tuhan? Tuhan akan mengangkat aku jadi kepala. Bukan jadi kepala, malah saya terpuruk, saudara. Saudara, saya pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit. Saudara, saya pernah jualan tabung apar. Saudara tahu apar ya? Alat pemadam api ringan. Saya pernah jualan itu, saudara. Saya pernah jualan kue. Saya pernah jualan pulsa, saudara. Saya pernah jualan sepatu. Saya kirim sampai ke Papua. Saya kirim ke Ambon. Sampai suatu saat Ambon kerusuhan tahun 98. Dan semua barang yang sudah saya kirim hilang, saudara. Apakah dengan kejadian itu saya nggak harus bertanggung jawab? Saya harus bertanggung jawab. Saya bertanya, Tuhan, mana nih janji Tuhan? Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, ketika saya memahami hal ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saya belajar untuk menantikannya bersama dengan Tuhan. Saya belajar untuk menantikannya dengan cinta. Dan saya belajar untuk menantikannya dengan sabar. Saudara, 3,5 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk memulai satu usaha yang baru. Suatu usaha yang kecil, yang semua orang bilang, Dok, ngapain sih kamu harus usaha yang baru? Tapi hari itu saya belajar taat, saudara. Saya pindah, saya rintis satu bisnis yang baru. Dan hari ini saya melihat apa yang dulu pernah Tuhan janjikan. Hari ini saya menikmati hasilnya, saudara. Saudara, perjalanan memperoleh apa yang Tuhan janjikan, seperti yang saya sampaikan, merupakan proses yang indah. Hari ini saya belajar bagaimana mengampuni. Seperti kisah yang tadi saya sampaikan, saya ditipu, saya belajar apa artinya mengampuni. Saya belajar apa artinya berada di titik terendah. Dan hari ini, saya menyadari waktu saya lihat ke belakang, saya menyadari, saudara, bahwa ternyata perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, itu merupakan perjalanan yang sangat indah dan menyenangkan. Saya punya satu statement dalam hidup saya selalu bilang seperti ini, saudara. Setiap kali saya ngalamin masalah, setiap kali saya ngalamin pergumulan, setiap kali gunung persoalan terasa begitu besar, saya selalu bilang begini, kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini pun Tuhan pasti tolong saya. Begitu juga dengan saudara. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, hari ini Tuhan juga pasti akan tolong saudara. Kalau dulu Tuhan bela perkara saudara, hari ini Tuhan juga pasti akan lakukan hal yang sama. Yang terpenting adalah mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tahukah saudara bahwa Raja Wali merupakan burung yang bisa terbang yang paling tinggi, saudara. Bersama dengan Tuhan, engkau akan bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi, yang lebih luas. Engkau akan bisa melihat pemandangan yang indah. Kuncinya satu, nantikanlah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari-hari ini kita butuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Menjalani masa-masa seperti ini, kita butuh kekuatan. Dan Tuhan memberikan jawabannya. Nantikanlah Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, saya akan berdoa buat saudara. Hari ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dan sepertinya ada satu peneguhan dalam hati saudara, saya kasih tahu,
Tuhan sudah mulai bicara dan Tuhan sedang menjamah hidup saudara. Kalau hari ini saudara berada dalam keputusasaan, dengar baik-baik. Tuhan sanggup menolong saudara. Kalau perempuan sakit 12 tahun pendarahan aja, Tuhan sanggup tolong dia. Hari ini, Tuhan juga sanggup lakukan hal yang sama buat saudara. Kuncinya adalah nantikanlah Tuhan. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara bisa dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang baik, aku berdoa hari ini dimanapun saudara-saudaraku berada. Kalau hari ini mereka sedang di dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan mereka peneguhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga mereka boleh dikuatkan, mereka boleh memperoleh pemahaman yang baru. Bahwa mereka harus menantinya, bukan dengan kekuatan mereka, namun mereka harus menantinya bersama-sama dengan Tuhan. Aku berdoa buat hari-hari ini mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena di PHK, karena dirumahkan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biar Engkau yang jadi jawaban buat mereka. Tuhan, nyatakanlah mujizat, nyatakanlah kekuatan-Mu dalam kehidupan mereka. Biar mereka melihat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang dahsyat, Tuhan. Kalau hari-hari ini ada yang sedang di dalam pergumulan, sakit, penyakit, atau apapun itu, aku berdoa di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau akan menerima kesembuhan. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terima kebenaran firman Tuhan dan percayalah, maka engkau akan menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada hari ini, kuasa dan lawatan Tuhan yang menjamah kami semua. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, namun aku percaya firman Tuhan akan terus berbicara dan menjadi rema dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam, semangat-semangat, sukacita. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang dibagikan hari ini sangat memberkati kita semua. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA di bawah ini. Untuk perpuluhan dan persembahan juga dapat dilakukan pembayarannya melalui OVO dan GoPay. Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar atau juga menggunakan akun 08179882 Jadi ada dua cara pembayaran, yaitu melalui transfer rekening BCA seperti biasa dan juga bisa melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi atau keadaan yang saat ini terjadi, kita juga harus mengikuti aturan pemerintah di mana kita berada. Untuk itu, kita tidak melaksanakan ibadah tanggal 18 dan 19 Juli 2020. Dan juga untuk kesan, kelas DK, sekolah minggu, alfa, dan doa jemaat ditiadakan. Tapi ada juga yang diadakan secara online. Kebaktian akan diadakan secara online dan dapat diakses pada hari Sabtu pukul 17.00 melalui YouTube channel MDC Bogor Online. Minggu ini akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Seperti anjuran pemerintah, semua jemaat tetap di rumah saja. Doa jemaat Rabu akan dilaksanakan secara online. Mulai bulan Juli, kita akan berdoa bersama-sama di hari Rabu pukul 18.30. Untuk seluruh jemaat Bogor, Depok, dan juga BSD dapat mengikutinya melalui link Zoom. Dan link Zoom akan dibagikan melalui para pemimpin kesan. Selanjutnya, dapat disaksikan secara live melalui YouTube di MDC Bogor Online. Kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Dan jika ada kendala, dapat menghubungi penilik wilayah masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sangat diberkati di dalam sepanjang ibadah yang sudah kita ikuti. Dan hari ini, mari kita akan akhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas kami, sehingga dalam kehidupan yang akan kami jalani ke depan, kami boleh melihat penyertaan-Mu, dan kami boleh menerima perlindungan-Mu dari segala penyakit, virus, segala yang jahat, mara bahaya. Engkau yang menjadi perlindungan kami, dan kami boleh melihat berkat Allah turun atas hidup kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan buat
berhasil. Dan Engkau yang menjadi perlindungan dan perisai bagi kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap menjambut hari esok. Bersama-sama dengan-Mu Tuhan yang akan menyertai dan menolong kami. Sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi.